Hera merasa curiga ketika melihat sekumpulan awan hitam tebal yang menutupi dunia. Ia lalu turun dari Olympus untuk membersihkan awan tersebut. Dan apa yang dilihatnya membuat kecurigaannya bertambah. Ternyata di balik awan itu berdiri sang suami dengan seekor sapi putih betina. Sungguh luar biasa, Zeus mampu berpikir cepat dalam kondisi terdesak. Ia langsung mengubah wujud kekasih gelapnya yang bernama Io menjadi seekor sapi putih untuk mengelabui sang istri. Zeus lalu bersumpah bahwa ia baru pertama kali melihat sapi itu yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Tapi bukan Hera namanya kalau tidak tahu bahwa ini adalah akal-akalan sang Raja Dewa. Ia tahu sang suami sengaja membuat awan hitam untuk menutupi perselingkuhannya. Sang Dewi juga tahu sapi itu adalah seorang kekasih gelapnya. Hera lalu meminta Zeus menghadiahkan sapi putih cantik itu padanya. Untuk mencegah suaminya bertemu kembali dengan sang kekasih, Ratu para dewa lalu mengutus seorang raksasa bernama Argus Panoptes untuk menjaga Io yang berwujud sapi. Raksasa ini terkenal sangat kuat. Ia bahkan mampu mengalahkan Echidna, monster wanita berbadan ular, pasangan Typhon. Argus Panoptes juga memiliki 100 mata, sehingga tidak ada yang bisa luput dari pengawasannya. Sang Raja Dewa tidak bisa berkutik. Ia lalu memikirkan cara untuk bisa menyelamatkan kekasihnya. Setelah mempelajari kemampuan sang raksasa, Zeus lalu diam-diam mengutus seorang anaknya yang dirasanya cukup bisa diandalkan untuk mengatasi Argus Panoptes. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan akal. Hermes, putra Zeus yang merupakan utusan para dewa Olympus. Dia adalah dewa pembawa pesan. Tugasnya sebagai perantara antara para dewa dengan manusia. Hermes juga seorang dewa yang cerdas dan pandai bicara. Ia mampu membuat orang terpesona dengan keahliannya mengolah kata-kata. Zeus tahu betul kemampuan putranya, sehingga ia mengutus Hermes untuk membebaskan Io kekasihnya. Saat itu Hermes menyamar menjadi seorang gembala. Ia lalu bercerita sambil memainkan musik, sehingga membuat raksasa Argus tertidur. Akhirnya Hermes berhasil membunuh raksasa bermata 100 dan membebaskan sapi putih kekasih sang ayah. Hera lalu mengambil semua mata Argus dan memasangkan pada ekor burung kesayangannya. Inilah mitos tentang asal-usul burung merak menurut kepercayaan Yunani. Hermes adalah anak Zeus hasil hubungannya dengan putri sulung Atlas, Titan yang dihukumnya memikul langit bernama Maya. Kali ini Zeus berhasil mengelabui istrinya. Ia memanfaatkan waktu malam hari saat Hera sudah tertidur untuk mengunjungi Maya di Gunung Kilene. Hermes juga lahir di sana. Kelahirannya sempat membuat gempar seluruh Olympus. Saat lahir, ibunya Maya membungkus sang bayi dengan selimut, lalu pergi tidur. Si bayi tumbuh sangat cepat. Ia sudah mampu merangkak dan menciptakan sebuah alat musik bernama lira. Bahkan malam harinya, ia pergi mencuri ternak milik Apollo. Bakat Hermes yang luar biasa tertanam sejak ia lahir. Ia berusaha menghilangkan jejak dengan membuat ternak yang dicurinya berjalan mundur untuk membuat bingung pemiliknya. Di antara ternak-ternak itu, Hermes lalu mengambil 12 ekor banteng dan dipersembahkan pada para dewa termasuk Apollo. Satu ekor banteng kemudian dipotong untuk dimakannya sendiri. Sisa dari ternak yang dicuri lalu disembunyikannya. Setelah beres, dia kembali ke ibunya Maya dan bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Apollo yang mencari ternaknya kemudian berhasil mengikuti jejaknya sampai ke Gunung Kilene. Itu semua berkat seorang petani tua yang sempat melihat seorang bayi membawa ternak lalu menceritakan pada sang dewa. Sesampai di sana, Apollo mencurigai Hermes sebagai pencurinya. Namun Maya membantah dan mengatakan sang bayi bersamanya semalaman. Ia juga sempat menanyakan pada Hermes yang dengan cerdiknya lalu menjawab apa yang bisa dilakukan oleh seorang bayi seperti dia. Apollo tidak percaya. Ia lalu membawa sang bayi ke Olympus, meminta keadilan pada ayahnya sang Raja Dewa. Semua dewa Olympus terpana mendengar penjelasan sang bayi yang baru lahir itu. Zeus yang tahu bahwa Hermes telah mengambil, lalu mengatakan yang sebenarnya. Apollo kemudian membawa Hermes ke tempat ternaknya disembunyikan. Ia juga mendapati bahwa ada yang kurang, yaitu 12 ekor banteng kesayangannya. Hermes lalu mengaku sudah mempersembahkan ke-12 banteng tersebut kepada para dewa, termasuk Apollo. Namun Apollo masih bingung, karena saat itu jumlah semua dewa Olympus hanya 11. Dengan santai Hermes lalu mengatakan bahwa dialah dewa Olympus yang ke-12. Setelah berdebat lama, tiba-tiba Hermes mengeluarkan lira ciptaannya dan memainkan alat musik tersebut sehingga membuat Apollo terpesona. Ia lalu bersedia menukar ternaknya dengan lira Hermes, dan akhirnya kedua putra Zeus itu berdamai.
Apollo juga memberinya sebuah tongkat bernama Caduceus, yang kemudian selalu dibawanya kemana-mana. Tongkat itu pernah dipakai untuk memisahkan dua ekor ular yang sedang berkelahi. Tiba-tiba kedua ular tersebut menyatu dan menjadi bagian dari tongkat Hermes. Apollo juga mengajarinya cara meramal. Keahliannya mencuri dan mengelabui membuat Hermes menjadi dewa pelindung para pencuri. Dia juga dikenal sebagai dewa yang paling cepat. Ia mampu bergerak dengan cepat. Bahkan saat menjalankan tugasnya membawa pesan, Hermes bisa terbang berkat sepasang sandal bersayap bernama Talaria dan sebuah topi bersayap bernama Pegasus. Hermes menjadi utusan Zeus yang paling bisa diandalkan. Dia sering membantu ayahnya menjalankan tugas. Saat mereka menciptakan Pandora, Hermeslah yang membawanya turun ke dunia manusia. Dia juga yang diutus Zeus untuk membawa ketiga dewi menemui Paris, Hera, Aphrodite, Athena, lalu diangkutnya ke tempat sang pangeran Troya untuk meminta keputusan apel emas. Bahkan saat Ares dikurung raksasa Alaudae di sebuah kendi selama 13 bulan, Hermeslah yang menyelamatkannya. Hermes jugalah yang diutus menjadi antarjemput Persephone saat di dunia bawah, satu-satunya dewa yang bisa leluasa keluar masuk dunia bawah. Bahkan dia mempunyai tugas khusus untuk mengantar para arwah menuju ke sana. Hermes menjadi pelindung bagi para pengelana. Dia juga pernah membantu para pahlawan menyelesaikan tugas mereka. Saat Perseus mengalahkan Medusa, Hermes meminjamkan sandal bersayapnya supaya sang pahlawan bisa terbang dan menyelesaikan misinya. Dia juga memandu Perseus untuk menemukan para Graia, tiga bersaudari yang saling berbagi satu mata dan gigi, karena merekalah yang tahu di mana Medusa berada. Seperti Apollo, Hermes juga tidak menikah, tapi memiliki banyak kekasih dan anak. Salah satu anaknya yang terkenal adalah Pan yang menjadi dewa hutan dan pelindung para gembala. Hasil hubungannya dengan seorang nimfa. Dia juga memiliki beberapa anak dengan manusia. Satu-satunya hubungan Hermes dengan seorang dewi adalah bersama Aphrodite. Walaupun dia adalah dewa yang cerdas, namun dalam urusan wanita, Hermes kalah jauh dengan sang ayah. Terbukti bahwa dia gagal mendapatkan sang dewi cinta. Aphrodite malah tidak tertarik sedikit pun padanya. Zeus yang kasihan melihatnya, lalu mengutus elangnya untuk mencuri sandal kesukaan Aphrodite dan memberikannya pada Hermes. Dewa pembawa pesan menjadi memiliki senjata untuk meluluhkan sang dewi cinta. Ia bersedia mengembalikan sandal tersebut, asalkan Aphrodite mau menerima cintanya. Demi sandal kesukaannya itu, Aphrodite akhirnya menerima Hermes. Dan hasil hubungan keduanya melahirkan seorang putra bernama Hermaphroditus yang dinamai dari gabungan nama mereka. Selama menjadi utusan Zeus, Hermes selalu berhasil melaksanakan tugasnya. Dia sangat cerdas dan memiliki beberapa perlengkapan yang menunjangnya sehingga bisa bergerak cepat. Saat sang ayah ditahan oleh monster Typhon dan memotong semua urat tangan dan kakinya, Hermeslah yang bergerak untuk menyelamatkan Zeus. Ia pergi mencari sang monster, lalu mencuri kembali urat-urat tangan dan kaki ayahnya untuk dipasangkan kembali, sehingga sang Raja Dewa kemudian berhasil membereskan monster Typhon. Ketika para dewa yang lain merasa sudah tidak ada harapan lagi, Hermes muncul sebagai pembawa pesan kemenangan. Dan itulah dia, Dewa Olympus yang ke-12.